Kami dari Kelompok 4. Yeay. Nah, nama saya Mega Wetan. Saya Anissa Husna. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, kenapa kita milih judul Indonesia? Nah, begini Ber, jadi kan Indonesia itu sendiri terletak di daerah ekuator. Indonesia itu memiliki iklim hujan tropis. Karena itu Indonesia memiliki kadar curah hujan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan konsep penerapan rainwater harvesting sebagai dasar dari proyek kita ini. Nah, sistem mekanisme dari rainwater harvesting itu sendiri adalah kita akan memanen air hujan dan kita akan menampung air hujan itu. Nah, air hujan itu nanti akan digunakan di mana? Pertama, kita nanti akan pakai filter berupa filter mikro dan makro itu supaya kita bisa gunakan airnya bisa untuk kegiatan sehari-hari gitu, Ca. Nah, selanjutnya kita akan gunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga air yang berskala mikro yang bisa kita gunakan di rumah-rumah begitu. Nah, kita kan tahu kalau misalnya pembangkit listrik di Indonesia ini kan masih banyak yang nggak pakai energi terbarukan nih. Nah, iya, energi terbarukan. Nah, sekarang kita mau pakai ini supaya kita bisa mencanangkan lebih lagi yang namanya pembangkit listrik pakai energi terbarukan itu. Energi terbarukan itu karena air itu sendiri merupakan elemen alam yang bisa diperbarui, nggak seperti yang lain. Nggak ada polusinya juga. Iya, nggak ada polusinya juga. Gitu. Terima kasih. Ya, di sini saya Togong Spesialistorus akan menjelaskan tujuan dari pembuatan alat dari kelompok kami. Yang pertama adalah menentukan pemanfaatan dari alat rainwater harvester yang dikombinasikan dengan turbin. Jadi di kelompok kami ini akan membuat suatu alat yang berfungsi yang pertama sebagai penyimpan sumber daya cadangan yang berupa listrik, kemudian adalah sebagai tempat penampungan air, dan air itu sudah difilter dengan alat kami sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada menentukan keefektifan turbin ditinjau dari jarak air menuju turbin. Jadi kami akan menggunakan turbin yang akan digerakkan dengan sumber daya berupa air hujan. Jadi kami akan menentukan keefektifannya jarak jatuh air menuju turbin sehingga turbin bisa bekerja dengan maksimal sehingga efektif. Yang kemudian adalah menentukan kapasitas sumber daya cadangan berupa baterai yang dihasilkan dari alat rainwater harvester yang bisa ditinjau dari hukum kekekalan energi. Nama saya Salsabila Fatona. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan masalah dalam penelitian kami. Yaitu batasan masalah di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengenai cakupan wilayah dan jangka waktu. Cakupan wilayah penelitian kami yaitu di sekitar Dago Atas dan jangka waktunya dari bulan Maret sampai bulan Mei. Yang kedua mengenai energi listrik yang tersimpan di dalam baterai, yaitu energi yang berasal dari gerakan turbin yang menghasilkan energi kinetik yang berasal dari gerak jatuhnya air. Dan yang ketiga yaitu mengenai peruntukan air yang berasal dari hasil filtrasi, yaitu diperuntukkan untuk sanitasi dan keperluan rumah tangga seperti mandi, mencuci dan membersihkan rumah, dan tidak untuk dikonsumsi ataupun diminum dan dimasak. Halo, perkenalkan, nama saya Dinda Febrianti Putri. Saya akan menjelaskan kondisi curah hujan di Bandung per 2020. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia, khususnya di Bandung, memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan itu sendiri apa sih definisinya? Curah hujan adalah jumlah air yang turun dalam intensitas dan waktu tertentu. Hujan itu wujud dari curah hujan sendiri yang turun di permukaan bumi. Berdasarkan studi kasus analisis Badan Meteorologi dan Klimatologi yang kami baca, jumlah curah hujan di Bandung itu akan melebihi batas normal. Melebihi batas normal mulai dari Februari 2020. Melebihi batas normal itu maksudnya apa sih? Melebihi batas normal itu maksudnya curah hujan yang turun di Bandung akan lebih dari 300 mm per bulannya. Sekian dan Perkenalkan, nama saya Lutfian Nurama Salma. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang rainwater harvesting atau RWH. RWH adalah suatu proses penangkapan air melalui talang yang kemudian akan disimpan di dalam bak penampungan atau bisa juga dalam ternak. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara kerja dari konsep RWH ini adalah ketika air hujan turun, air hujan akan masuk melalui corong yang kemudian akan diteruskan melalui pipa dan kemudian disimpan di dalam bak penampungan. Nah, RWH juga mempunyai beberapa keunggulan, yaitu adalah air yang ditampung dapat digunakan kembali atau dapat dimanfaatkan atau bisa dibilang sustainable.
Ya, kembali lagi dengan saya Togu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan konsep turbin. Jadi, turbin air itu adalah suatu alat yang mengkonversi energi potensial air menjadi energi mekanik dan kemudian berubah menjadi energi kinetik. Nah, komponen utama dari turbin ini ada dua, rotor dan isotor. Nah, rotor itu memiliki komponen ada tiga. Yang pertama sudu-sudu, poros, dan bantalan. Kemudian untuk stator adalah pipa pengarah atau nozzle dan rumah turbin. Kemudian mekanisme dari turbin ini diawali dengan mengarahkan aliran air menuju sudu-sudu untuk menghasilkan suatu daya pada sirip atau poros. Nah, ketika sudu atau poros ini berputar, gaya bekerja melalui suatu jarak sehingga menghasilkan kerja. Nah, energi yang timbul disalurkan dari aliran air menuju turbin. Nah, ketika turbinnya bergerak, nah di situ akan muncul dayanya. Nama saya Leonardo Vincent. Di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka bagian prinsip kontinuitas. Jadi prinsip kontinuitas itu apa sih? Nah, prinsip kontinuitas itu jadi awal landasannya itu dari hukum kekeralan massa. Nah, hukum kekeralan massa ini dapat diturunkan menjadi rumus A1 kali V1 sama A2 kali V2, di mana A1 kali V1 itu luas penampang dari pipa pertama dikalikan dengan kecepatan air di pipa pertama sama dengan A2 kali V2 luas penampang pada pipa kedua dikalikan dengan kecepatan air di pipa kedua. Nah, umumnya ini pipa pertama ukurannya lebih besar daripada pipa kedua. Tujuannya ini untuk mempercepat laju di pipa kedua. Nah, penerapannya itu apa sih? Nah, penerapannya bisa kita temukan pada mesin jet. Kan mesin jet umumnya itu ukuran yang pertama itu dia lebih besar. Nah, tujuannya untuk mengkompresi udara yang masuk sehingga menjadikan dorongan udara pada jet itu makin besar di pipa belakangnya. Nama saya Fauzan Haris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kekeralan energi. Hukum kekeralan energi atau biasa disebut hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tapi bisa diubah ke bentuk lain. Nah, pada alat ini menggunakan turbin yang kita bisa nyatakan bahwa turbin itu menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik pada turbin itu akan diubah menjadi energi listrik dan listrik akan disimpan pada baterai. Ya, di sini saya Putri Hayung Dias. Saya akan menjelaskan alat dan bahan serta cara pembuatan alat tersebut. Yang pertama, alat dan bahan bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Selanjutnya, pada cara kerjanya, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Selanjutnya, corong sama pipa PVC digabungkan. Nah, di bagian tengah-tengah saluran itu ada filter makro, di bagian ujung itu ada filter mikro. Nah, kita buat dua saluran. Saluran yang pertama, lubangi saluran tersebut di bagian ujung kanan maupun kiri yang nantinya dipasang pipa yang nantinya dihubungkan dengan rumah tangga. Yang kedua, saluran yang kedua itu kita buat saluran kecil yang cara kerjanya itu seperti wastafel di bagian galon yang 10 liter itu. Selanjutnya, pasang di tengah-tengahnya itu turbin akuarium. Nah, di sini tuh dibagi dua cabang kembali. Cabang yang pertama itu kita pasang turbin itu dihubungkan dengan tempat cas baterai kecil yang nantinya dihubungkan dengan kabel dan itu bisa dibuat menyimpan energi. Yang kedua, cabang yang kedua itu hubungkan ujung rangkaian pipa turbin dengan galon 2 liter. Selanjutnya kita bisa pasangkan. Nah, dengan pasokan itu kita bisa menampung air bekas. Selesai. Perkenalkan, nama saya Rita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh kelompok kami. Nah, di sini kami mencari referensi harga barang dari berbagai sumber. Lalu kami memutuskan untuk mengambil harga rata-rata yang ada di pasaran. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan dana yang didapatkan dan meminimalisir penggunaan dana yang berlebih. Nah, untuk rincian harga barang dapat dilihat di sini. Jadi, total biaya yang kami keluarkan adalah sebesar Rp410.000. Halo, nama saya Muhammad Medan Rahman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana timeline pengerjaan dari kelompok kami. Timeline tersebut dapat dilihat di sini. Terima kasih.